Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Puji Lestari, yang akan menyampaikan materi tentang topik yang keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, kita biasa berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini senantiasa bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Adapun yang kita bahas pada topik kali ini yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, dalam kesebangunan dan kekongruenan nanti ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama tentang bangun-bangun yang sebangun. Yang kedua tentang segitiga yang sebangun. Dan yang keempat tentang segitiga yang kongruen. Nah, kita mulai pembelajaran kali ini yaitu tentang kesebangunan bangun datar. Syarat 2 bangun datar dikatakan sebangun. Jadi itu yang di dalam kurung adalah lambang dari sebangun. Syaratnya yang pertama, panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Jadi nanti kita lihat ukuran sisinya, masing-masing kita bandingkan, kita sederhanakan. Jika perbandingan itu sama, maka dia dikatakan sebangun. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya sudut-sudut yang letaknya bersesuaian, posisinya sama. Nah, untuk lebih memahami, kita lihat contoh berikut ini. Nah, pada gambar di samping itu ada persegi panjang ABCD dengan ukuran AB 4 cm, BC 2 cm, kemudian ada persegi panjang EFGH, ukuran EF-nya 8 cm dan FG-nya 4 cm. Apakah ABCD sebangun dengan EFGH? Mari kita buktikan anak-anak. Tadi sudah disampaikan bahwa yang pertama dilihat dari perbandingan sisinya. Kita lihat persegi panjang yang kecil AB. Letaknya bersesuaian dengan AB posisinya mendatar, horizontal. Maka kita lihat pada persegi panjang yang lebih besar, yang posisinya sama, yang mendatar juga, yaitu EF. Sehingga kita bandingkan AB dibanding EF sama dengan ukurannya AB 4 cm dibanding ukurannya EF 8 cm, maka kita sederhanakan menjadi 1:2. Jadi masing-masing dibagi dengan 4. Kemudian BC. BC letaknya tegak, vertikal. Dia bersesuaian dengan FG pada pada persegi panjang yang panjang. Mohon maaf, di situ bukan FC ya anak-anak ya, tapi FG. Mohon maaf. Jadi BC dibanding FG sama dengan 2:4. Jadi saya ulangi, mohon maaf. Ini saya ganti dengan ini G. F G. FG ya anak ya. Nah, yang ini salah. Jadi BC dibanding FG sama dengan 2:4. Sama, kita sederhanakan dulu, masing-masing dibagi 2 akan menghasilkan perbandingan 1:2. Ternyata dari sisinya dia mempunyai perbandingan yang sama.
Nah, selanjutnya kita lihat dari sudutnya. Karena dia persegi panjang, maka masing-masing besar sudutnya siku-siku semua, 90 derajat. Sehingga sudut A di pojok kiri bawah bersesuaian dengan sudut E pojok kiri bawah juga. Kemudian sudut B pojok kanan bawah bersesuaian dengan F. Sudut C bersesuaian dengan G. Sudut D bersesuaian dengan H. Karena dia merupakan persegi panjang, maka sudutnya sama, siku-siku semua, 90 derajat. Jadi syarat yang pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi, maka dia sebangun. Jadi karena perbandingan sisi dan sudut yang bersesuaian sama, maka bisa dikatakan bahwa ABCD sebangun dengan EFGH. Bisa dipahami anak-anak ya, ini mudah, hanya butuh ketelitian aja. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Perhatikan ada dua persegi panjang lagi. Yang pertama ABCD, yang kedua PQRS. Jika ABCD dan PQRS sebangun, sudah dikatakan sebangun, ya. Jadi di awal sudah dikatakan sebangun, yang ditanyakan adalah keliling PQRS. Untuk menentukan keliling, karena itu bangunnya persegi panjang, maka kita membutuhkan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kita lihat persegi panjang PQRS, lebarnya sudah ada, tapi panjangnya belum ada. Ya. RQ. Nah, ini. Kita bandingkan RQ pada persegi panjang yang besar dibanding dengan AB, karena tadi sudah dikatakan sebangun, sehingga karena sudah dikatakan sebangun ini, maka sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Jadi RQ per AB sama dengan PQ per BC. RQ-nya enggak tahu, tetap kita tulis RQ. Kemudian AB-nya diketahui di gambar 16 sama dengan PQ-nya 6 dan BC-nya 4, maka kita kalikan silang. 4 ini kita kalikan silang. Ini kalikan dengan ini. 4 kali RQ sama dengan 16 kali 6. Kita kalikan silang. Ya. Sehingga kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan. 4 bagi 4, 1. Ini 1. Kemudian ini bagi 4 lagi, berarti 4. Sehingga RQ sama dengan 4 kali 6 ketemu 24. Nah, RQ di sini berfungsi sebagai panjang. Mohon maaf, di sini salah. Panjang. Maka panjangnya adalah 24. Sehingga kita bisa menghitung kelilingnya PQRS. Keliling PQRS sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan 2 kali panjangnya tadi sudah kita hitung. Ya, 24, lebarnya 6. Maka keliling sama dengan 2 kali 30, ketemu 60. Oke anak-anak ya. Kita lanjutkan. Jadi andainya kamu belum paham, videonya bisa dilihat diulang-ulang kembali sampai paham. Kita lihat contoh berikutnya. Kalau tadi pada persegi panjang kita mencari keliling, nah sekarang kita lihat bangun yang ada. Gambar apa itu anak-anak? Oh ya, trapesium siku-siku. Sudah dikatakan bahwa di soal ABCD, jadi trapesium ABCD dan PQRS sebangun. Nah, sudah dikatakan sebangun. Sehingga kalau sudah dikatakan sebangun, kita bisa membandingkan sisi-sisi yang letaknya bersesuaian.
Pertanyaannya, hitunglah panjang PS dan luas PQRS. Sama seperti tadi, kita bandingkan sisi-sisinya yang bersesuaian. SL di atas dibanding CD sama dengan PS dibanding AD, ya. Karena tingginya belum diketahui, maka kita harus mencari tinggi trapesium itu. SR 12 per 6, CD-nya 6 sama dengan PS, PS-nya ditanyakan per AD-nya 4. Ya. Sama seperti tadi, kita kalikan silang 6 kali PS, jadi kita kalikan silang sama dengan 12 kali 4. Jadi perkalian silang seperti tadi. Kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Jadi ini dikalikan silang, ini dengan ini. 6 kali PS sama dengan 12 kali 4. Nah, dari sini ada yang bisa disederhanakan, ini dan ini. Nah, ini hasilnya 2. Sehingga PS sama dengan 8. Sehingga luas PQRS bisa dihitung. Rumusnya adalah setengah kali tinggi kali jumlah sisi yang sejajar. Sisi yang sejajarnya yang mana anak-anak? 12 dan 16 itu yang sejajar. Tingginya yang mana? Yang sudah kita cari tadi, yang tegak lurus, PS-nya. Sehingga luas PQRS setengah kali tingginya tadi kita cari 8 kali jumlah sisi sejajarnya adalah 12 tambah 16. Sehingga ini bisa disederhanakan. Ini 4 ya. Ini 4 kali 28. Hasilnya ketemu 112 cm persegi. Ada perseginya karena yang ditanyakan luas. Oke anak-anak ya. Pelan-pelan. Insya Allah kamu bisa memahami. Kita lanjutkan. Nah, sekarang beda lagi. Kalau tadi persegi panjang, ada trapesium. Sekarang trapesium lagi, tapi beda lagi yang ditanyakan. Panjang EF adalah, untuk mencari EF itu adalah garis yang di tengah, yang ada di tengah antara CD dan AB. Maka untuk mencari EF adalah AE, jadi perbandingan sisi yang bawah. Jadi ini yang bawah, kita kalikan sisi yang atas, ini, ditambah yang ini, atas, dikalikan dengan yang bawah. Dibagi perbandingan yang sebelah kirinya, itu dijumlah. Jadi EF sama dengan AE kali CD, jadi perbandingan yang bawah kali atas, ditambah perbandingan atas kali bawah per perbandingannya antara AE dan DE itu dijumlah. Sehingga EF sama dengan 2 kali 10 ditambah 4 kali 16 per 2 tambah 4. Sama dengan 20 tambah 64 per 6 sama dengan 80 per 4 per 6, ketemu hasilnya EF adalah 14. Hati-hati anak-anak ya. Insya Allah kalian bisa semuanya, yang penting harus teliti dan harus sabar. Seandainya masih belum paham, videonya bisa dilihat dan dipahami berulang-ulang. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk soal berikutnya adalah contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat sebuah model rumah. Model itu berarti digambar. Model ya, di model itu gambar. Ini model. Rumah panjangnya 40 cm. Lebarnya 30 cm. Jadi kalau pada gambar ukurannya cm. Jika panjang rumah sebenarnya ukurannya
16 meter. Kalau tadi ukurannya sentimeter karena ada pada gambar, sedangkan sekarang ukurannya adalah 16 meter. Ditanyakan berapa lebar rumah yang sebenarnya. Tetap prinsip kita menggunakan perbandingan sisi yang letaknya bersesuaian. Jadi saya berikan simbol aja. PM berarti itu panjang pada model. Per PS berarti panjang sebenarnya. Sama dengan lebar pada model dibanding lebar sebenarnya. Berapa panjang pada model? 40. Ukurannya enggak usah diperhatikan dulu. Nanti aja belakangan ya. Jadi hanya angkanya aja yang dipakai untuk menghitung. Jadi panjang pada model 40 per panjang sebenarnya 16 sama dengan lebar pada model 30. Lebar sebenarnya kita tanyakan. Sama seperti tadi anak-anak. Kita kalikan silang. Nah, 40 kali lebar sebenarnya sama dengan 30 kali 16. Kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Biar menghitungnya angkanya tidak terlalu besar. 40 ini bisa dibagi dengan ini. Ini 3, ini 4. Kemudian 4-nya bisa dibagi lagi dengan ini. Berarti di sini 4. Sehingga lebar sebenarnya adalah 12. Karena yang ditanyakan sebenarnya ukurannya menggunakan meter, 12 meter. Oke anak-anak, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Selamat belajar, tetap semangat ya, dan sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.